Dia kembali dan membangunkan untuk kembali. Saya serahkan hambanya Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan pada Bapak. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Keluarga muda yang sangat terberkati bangun pagi hari. Juga Cherry yang ada di Cirebon, selamat pagi untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku semua yang ada di ruangan Zoom meeting maupun di live streaming, selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Baik saudara-saudaraku yang sangat luar biasa karena Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sambut kebenaran firman-Nya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Firman-Mu bersinar terus ya Bapa, meneguhkan hati kami dan menyejukkan pikiran kami untuk memahami segala rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami dan masa depan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu menyertai ibadah saat teduh kami pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang terus memperlengkapi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Tuhan karuniakan mencukupi apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana Tuhan memberikan karunia-Nya kepada kita sebagai tubuh Kristus, terus memperlengkapi kita Bapak Ibu Saudaraku, menguatkan kita semuanya supaya kita mampu melayani Dia. Ya, menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan tidak sia-sia dalam hidup kita, tetapi berbuah, melimpah, dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali lagi akan membuka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 4. Kita akan sama-sama mendengarkan lagi bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita, menuntun hati dan pikiran kita untuk menjalani kehidupan yang selalu berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Galatia pasal 4, saya akan membacakan sekali lagi ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Ya, sebagaimana yang sudah saya janjikan kemarin pagi, kita akan sama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan di ayatnya yang ke-6. Sebentar ya, sangat luar biasa. Mari kita baca bagian ini, Galatia pasal 4, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian dikatakan, mulai dari ayat, maksud saya dari ayat 4 akan saya baca ya. Galatia pasal 4, mulai dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, kemarin saya sudah jelaskan, itulah alasan mengapa inkarnasi Yesus Kristus penting, Allah yang menjadi manusia. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Yesus Kristus hidup di bawah hukum Taurat, takluk kepada hukum Taurat, supaya
apa yang dilakukannya di atas kayu salib, yaitu darahnya yang tercurah, itu menjadi tebusan untuk segala dosa kita, mengampuni kita dari segala kesalahan kita, supaya kita diterima menjadi anak Allah di dalam tubuh Kristus. Kita mendapat bagian akhirnya di dalam pengorbanan Kristus Yesus, yang sebenarnya itu adalah bagian yang awalnya ditujukan untuk menebus umatnya Israel. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini ya mendapat istilahnya durian runtuh gitu ya. Ya, yang sebenarnya kita tidak bukan kepada kita ditujukan awalnya, ya. Pengorbanan Kristus itu adalah untuk umatnya Israel, bukan? Ia datang untuk menebus mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, yaitu umatnya Israel. Tapi karena umat Israel menolak, ya, kehendak Allah, menolak kehendak Allah untuk menjadikan mereka sebagai umat kerajaannya di bumi, menolak kesaksian Roh Kudus dengan membunuh Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akhirnya rencana Allah, ya, terjadi perubahan di dalam rencana Allah karena penolakan umatnya Israel. Maka Allah membawa keselamatan kepada kita, bangsa-bangsa lain, yang dikaruniakan dengan cuma-cuma keselamatan itu, dan kita diterima menjadi anak-anak Allah di dalam tubuh Kristus yang sangat terberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita harus menghargai kebaikan Tuhan ini, ya, dengan cara bagaimana kita terus setia kepada Tuhan, melayani Dia, dan memberitakan terus kebenaran firman-Nya kepada semua orang. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di ayatnya yang ke-6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, ya, anak adopsi yang dewasa di dalam Kristus, ya, maka apa selanjutnya? Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa. Jadi orang-orang bertanya Bapak Ibu Saudaraku begini. Jadi kalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tidak ada peraturan hukum Taurat yang mengendalikan hidup kita lagi saat ini, lalu kita bagaimana? Dituntun oleh apa? Apa kita menjadi bebas berbuat dosa? Apa kita menjadi pelanggar-pelanggar hukum Allah? Apa kita ini tidak mempunyai tuntunan untuk hidup di hadapan Allah di dunia ini? Apakah Allah membiarkan kita berjalan menurut keinginan kita sendiri kalau kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat dengan peraturan-peraturan, perintah-perintah yang sedemikian untuk mengatur kehidupan manusia di dalam hukum Taurat itu? Apakah kita mengabaikan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara, sama sekali tidak. Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita sekarang telah menerima kasih karunia Allah, pengampunan segala dosa, sekali untuk selama-lamanya kita pasti diselamatkan, itu tidaklah mengajarkan, memberi peluang bagi kita untuk berbuat dosa seenaknya dan bebas untuk melakukan keinginan kita sendiri. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di pasal 3 ayatnya yang ke-13 itu kan sudah jelas dikatakan, ya, di pasal, ya, dikatakan di ayatnya yang ke-26 maksud saya, ya. Ya, dikatakan di situ, Bapak Ibu Saudara, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman
di dalam Yesus Kristus. Dan juga dikatakan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa. Karena itu janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, melainkan dikatakan layanilah seorang akan yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi apa yang terjadi sesudah kita diselamatkan, sesudah kita menerima kasih karunia Allah adalah bahwa sekarang hati nurani kita telah disucikan oleh darah Yesus. Amin. Hati nurani kita telah disucikan oleh darah Yesus. Dan sekarang kita tahu bahwa kita di dalam Yesus begitu dekat dengan Dia, sehingga kita memahami apa yang dikehendaki oleh Kristus bagi kita anak-anaknya. Ya, seperti dalam satu keluarga, begitu dekat anak dengan orang tuanya, dengan ayahnya dan ibunya, sehingga anak itu selalu bisa belajar, ya, dari teladan yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Kita ini adalah anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah anak-anak tebusan dari Kristus. Bahkan dikatakan tadi, karena itulah di ayat 6 tadi dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, yaitu Roh Kudus, ke dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita berjalan di dalam kegelapan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan menyelamatkan kita pertama-tama bahwa Tuhan itu telah menempatkan Roh Kudus di dalam hati kita. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus supaya kita sadar bahwa ada penuntun. Amin. Ada pemandu hidup kita. Kita tidak bisa hidup sembarangan, tidak bisa hidup lagi mengikuti dunia ini. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, akal budimu, karena ada Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus menyertai kita setiap saat dan secara permanen. Roh Kudus itu adalah pemandu, adalah pemimpin yang mengarahkan hati dan pikiran kita dan juga seluruh tindakan perbuatan kita. Amin. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, bukan berarti kita ini tidak mempunyai satu pemandu untuk menuntun perilaku kita. Orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka hidup di bawah hukum Taurat, mereka harus berusaha. Harus berusaha keras. Ya, harus berusaha keras, mereka berjuang, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan tuntutan-tuntutan hukum Taurat yang mengancam. Tuntutan-tuntutan hukum Taurat yang mengancam dan yang mengandung konsekuensi hukuman bagi mereka. Mereka harus bekerja keras, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia kepada kita saat ini itu adalah hasil pekerjaan Kristus. Amin. Dengan lemah lembut Tuhan Yesus memanggil kita. Dengan lemah lembut Allah memanggil kita anak-anaknya, yang dimana kita sangat dikasihi oleh Allah. Kita adalah anak-anak yang kekasih di dalam Kristus. Amin. Ya, Tuhan Allah tidak memarahi kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah tidak mengancam kita, anak-anaknya. Tuhan Allah tidak menuntut kita dengan satu ancaman. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Allah tidak mengintimidasi kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menerima kita apa adanya. Amin. Tidak mempersoalkan masa lalu kita, karena masa lalu kita, hidup lama kita telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Sekarang kita mempunyai hidup yang baru. Jadi dengan lemah lembut, ya, Bapak Ibu Saudara, kasih Allah
kasih itu, panjang sabar, itulah yang dikaruniakan Tuhan kepada kita saat ini, dan Roh Kuduslah yang mengarahkan sebagai pengarah Bapak Ibu Saudara di dalam kita bertindak, dalam kita berbicara, berpikir, dan berperilaku. Dan jauh lebih baik Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus memimpin hidup kita ketimbang kita di bawah hukum Taurat. Karena apa? Karena Tuhan Allah, kemarin saya sudah menjelaskan, dari semula Tuhan Allah tidak menetapkan hidup kita, bangsa-bangsa lain, untuk hidup di bawah hukum Taurat. Kalau orang Israel memang mereka adalah orang-orang yang sudah dilatih menjadi orang-orang yang sangat keras. Bahkan dikatakan bahwa orang Israel itu keras kepala, keras tengkuk, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, apa yang mereka harapkan dan nanti-nantikan, yang dijanjikan oleh Tuhan sekian lama, akhirnya hadir di tengah-tengah mereka Mesias Yesus Kristus. Mereka selalu mencari-cari kesalahan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Mereka selalu ingin menjebak Tuhan, ya. Mereka selalu ingin mencari-cari bagaimana supaya mereka bisa menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus selama dia di bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Mereka bukan bertambah baik, tapi mereka malah bertambah jauh dari kehendak Tuhan, dan mereka mengabaikan ya apa yang menjadi kehendak Allah bagi kehidupan mereka, dan mereka sangat rugi besar. Mereka menyesal pada akhirnya. Kalau saat ini bangsa Israel berteriak mencari-cari Tuhan, tidak bisa Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka mencari-cari Mesias, tidak bisa, tidak akan mereka temukan Bapak Ibu Saudara. Mereka berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah terwujud sampai air mata darah pun mereka berteriak-teriak, berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena mereka sudah menolak Raja Yesus Kristus, Mesias, maka mereka harus menunggu waktunya Tuhan untuk memulihkan mereka. Tapi kepada kita Bapak Ibu Saudara, saat ini Allah menerima kita ya di dalam Yesus Kristus setelah darahnya menebus mengampuni segala dosa kita. Maka sekarang kita menjadi anak-anak yang kekasih, anak-anak Tuhan yang sangat diterima baik, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu sangat luar biasa, kita dipersekutukan di dalam tubuh Kristus, di dalam kekudusan Kristus, di dalam kemurahan hati Kristus, di dalam pemeliharaan kasih Kristus yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, kita diterima di dalam lingkungan yang kondusif, yang positif. Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya bertumbuh terus mengenal kebaikannya, kemurahan hati Tuhan, dan kita terus didewasakan untuk melayani Dia. Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi setelah kita diadopsi sebagai anak-anak Allah yang dewasa di dalam Kristus, dikatakan sebagai anak-anak tebusan Allah, Allah tidak membiarkan kita hidup tanpa pemandu. Dia memberikan kepada kita, dikatakan dikaruniakan, Dia menyuruh Roh Kudusnya, ya, memeteraikan kita supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita sebagai pemandu, mengarahkan kemana hidup kita harus bergerak. Amin. Sehingga kita tidak lagi ya hidup menurut kemauan kita sendiri, karena kemauan dan kehendak kita sendiri itu sama sekali tidak membawa kebaikan bagi kita di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kemauan dan kehendak daging itu bertentangan dengan kehendak Allah, dengan kehendak Roh Kudus. Ya, itu selanjutnya nanti di pasal 5 kitab Galatia ini akan lebih banyak kita berbicara tentang bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan dipimpin oleh daging lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Jadi kita
mempunyai pimpinan yang jauh lebih baik, pemandu hidup kita, penguasa hidup kita, ya Bapak Ibu Saudara, yang jauh lebih baik membawa arah daripada hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, kepada seluruh kehendak Allah, dan Roh Kuduslah yang membuka akses, ya membuka akses jalan masuk bagi kita kepada roh kita. Roh kita dibuka akses, ya jalan masuk untuk bisa berseru apa tadi dikatakan, ya di ayatnya yang ke-6, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, roh kita dikatakan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan keberanian, ya kasih dan ketertiban, sehingga roh kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk berseru dan menyatakan kedekatan Tuhan dengan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan roh kita bisa berseru dan memuji-muji nama Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, karena itu lepaskan, biarkan, ya ketika kita menyanyi memuji Tuhan, itu harus sungguh-sungguh dari hati kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, itu sungguh-sungguh dari hati kita. Dan saya tahu, terima kasih untuk semuanya saudara-saudaraku, kalau saya mendengarkan doa-doa dari setiap pribadi yang bertugas di pagi hari maupun di ibadah minggu, saya sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, sangat kagum dengan setiap doa-doa dari yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan yang bertugas di dalam setiap pelayanan kita. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, setiap pelayan yang berdoa, saya mendengarnya, saya menikmatinya, ya memperhatikan pokok-pokok doa yang sangat penting dan disampaikan dari hati yang tulus. Terima kasih saudara-saudaraku, ya atas motivasi yang tulus dan murni dan ikhlas ketika menyampaikan doa-doa untuk semua saudara-saudara kita, ya baik yang ada di ruangan Zoom meeting maupun yang di live streaming Facebook maupun yang mengikuti dari YouTube, semuanya kita doakan, ya selalu kita bawa di dalam doa-doa kita semua supaya kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita terus dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa mengucap syukur senantiasa dari hati yang sungguh-sungguh. Amin. Dari hati yang tulus ikhlas. Karena apa? Karena dikatakan tadi, Allah menyuruh rohnya mendiami hati kita, supaya roh kita itu mempunyai kekuatan dan keberanian untuk berseru, menyatakan, Ya Aba, Ya Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu keakraban, ya kedekatan yang luar biasa dari kata-kata Ya Aba, Ya Bapa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang ya merasa takut, ya dalam kehidupan ini merasa takut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menghukum kita. Tidak Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menghukum kita. Amin. Dia menyelamatkan hidup kita. Seandainya manusia di dunia ini tahu kebenaran ini, Bapak Ibu Saudaraku, maka takut akan Tuhan itu akan benar-benar ada di dalam hati setiap orang. Amin. Ya, tapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang belum menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam dirinya, bagaimana dia tahu bahwa dia bisa takut akan Tuhan? Ya, kalau seseorang masih menganggap bahwa Roh Kudus itu jauh dari dirinya, ya masih mengundang Roh Kudus, masih jauh Roh Kudusnya, bagaimana dia mempunyai keberanian untuk menyatakan Ya Aba, Ya Bapa? Bapak Ibu Saudaraku, ya keberanian itu untuk menyatakan kebenaran itu karena Roh Kudus telah dimeteraikan di hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, keberanian menyatakan, ya kapan saja saya meninggalkan dunia ini,
saya sudah pasti diselamatkan masuk surga, tidak bisa dilakukan oleh orang yang merasa dirinya orang berdosa. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Hanya orang-orang yang sudah menerima pengudusan, hanya orang-orang kudus, hanya orang-orang yang mengakui pekerjaan Kristus yang sudah menebus segala dosa kita, yang berani mengatakan, saya sudah pasti diselamatkan masuk surga. Orang yang belum menerima Roh Kudus, orang yang belum dimeteraikan dengan Roh Kudus, dia akan selalu bilang mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya diselamatkan, dan mudah-mudahan Tuhan menebus dosa saya, mengampuni dosa saya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan itu pekerjaan Roh Kudus yang diutus untuk menyatakan keyakinan yang benar. Roh Kudus yang menyatakan keyakinan yang sungguh adalah menimbulkan keberanian iman di dalam setiap orang yang percaya dan telah ditebus oleh Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan orang yang terintimidasi. Kita bukan orang yang berjalan di dalam keraguan-raguan dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang mempercayai firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 5 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, jangan kita mempunyai pengakuan yang sama dengan agama-agama yang lain, yang tidak mempunyai keyakinan tentang kepastian keselamatan. Mereka hanya mengatakan mudah-mudahan, mudah-mudahan, semoga-semoga. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kekuatan iman yang benar dari pengakuan semoga-semoga, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Tidak ada kepastian di situ, Bapak Ibu Saudara. Justru karena dikatakan tadi, karena kamu adalah anak-anak Allah, maka Allah telah menyuruh Roh Kudus, memeteraikan Roh Kudus di dalam hatimu, supaya kita tahu, kita sadar bahwa Allah, Roh Kudus, memimpin hidup kita setiap saat, dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Roh Kudus memberikan kepada kita tuntunan sesuai dengan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa mengikuti apa yang benar dalam setiap perkataan dan tindakan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, selaras. Ya, kita adalah anak-anak Bapa kita di surga. Sama seperti Kristus, kita juga adalah anak-anaknya yang hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Tapi bagaimana kita bisa mampu melaksanakan kehendak Allah? Karena kita ini adalah manusia yang lemah. Kita ini adalah orang yang cenderung, yang condong kepada kesalahan. Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang menuntun, menerangi hati kita, meyakinkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Allah tidak membiarkan kita jatuh. Ya, Roh Kudus tidak membiarkan kita jatuh, tapi Roh Kudus menopang kita, menuntun kita, menguatkan pikiran kita, membuat kita positif berpikir, Bapak Ibu Saudaraku, bukan negatif. Ya, bukan negatif thinking, tapi positive thinking sesuai dengan firman yang kita mengerti. Tapi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, apa yang membuat kita mampu berpikir positif? Karena daging itu, kuasa daging itu, Bapak Ibu Saudaraku, sangat mengancam akan perilaku kita, menarik kehidupan kita kepada kehidupan yang lama. Ya, keinginan daging itu, Bapak Ibu Saudara, tidak akan rela begitu saja membiarkan keinginan roh berjalan, karena keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan satu dengan yang lain. Dan Allah mau supaya kita selaras dengan kehendak-Nya, hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan sendirilah yang memampukan kita untuk bisa berjalan sebagaimana yang Dia kehendaki. Bapak Ibu Saudaraku, jadi Roh Kudus membuka akses
kepada roh kita, di mana dikatakan bahwa dulu kita ini adalah orang mati karena dosa, tapi sekarang kita telah dihidupkan oleh karena kebangkitan Kristus. Mari kita lihat dulu di dalam Efesus maksud saya, kitab Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ini sangat luar biasa berkat Tuhan kita terima di pagi hari ini. Ya, firman Tuhan di Efesus pasal 2 dikatakan, ya, sekedar untuk mengingatkan kita kembali kepada ya masa lalu kita yang kelam, di mana itu sudah kita tinggalkan di dalam kehidupan kita yang lama, itu sudah kita tinggalkan. Sekarang kita sudah menjalani kehidupan kita yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba, ya. Dan saya akan membaca untuk kita Efesus pasal 2, sekedar untuk mengingatkan supaya kita tahu ya siapa diri kita di dalam Kristus yang sesungguhnya, dan bagaimana kita menyesuaikan seluruh tindakan kita, perkataan kita sesuai dengan identitas kita yang baru sebagai manusia baru di dalam Kristus. Efesus pasal 2 dikatakan ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bayangkan Bapak Ibu Saudara, keadaan kita sebagai orang yang mati, ya, meskipun hidup secara jasmani, tetapi secara rohani mati, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ada hubungannya, ya, orientasinya, arah pemikirannya, arah tindakan-tindakannya orang mati secara rohani ini adalah semata-mata melawan kehendak Tuhan. Ya, itu dikatakan karena pelanggaran dan dosa-dosa kita di masa yang lalu, bukan masa sekarang, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi lain Bengkulu, lain Tanjung Karang, lain dahulu, lain sekarang, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena dahulu kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi sekarang kita sudah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, karena Yesus menguduskan kita dengan darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita lihat di ayat 2, kamu hidup di dalamnya, di dalam dosa dan pelanggaran, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kita adalah bagian dari masa lalu yang kelam. Kalau kita melihat kepada keadaan diri kita yang lama. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau jangan kita lagi memandang ke belakang kepada masa yang kelam, tapi kita memandang pada masa yang terang di dalam Kristus. Ya, saat ini bahwa saudara-saudara dan saya adalah anak-anak terang. Amin. Kita adalah anak-anak Allah yang membawa terang kebenaran Kristus kepada dunia yang terluka, dunia yang terhilang, dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Saudara-saudara dan saya adalah terang yang menyinari akan kehidupan manusia. Orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, harus melihat terang Kristus yang sudah nyata di dalam kehidupan kita, yaitu karena pekerjaan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi dikatakan ya di ayat 3 tadi, di ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada pengharapan sama sekali. Di dalam kehidupan manusia lama kita yang terhubung dengan Adam yang berdosa, Bapak Ibu Saudaraku, ya itu jelek sekali. Tidak ada yang dibanggakan sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa membesarkan hati, tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan, Bapak Ibu Saudaraku.
Kalau kita melihat kehidupan kita yang lama, yang terhubung dengan Adam yang berdosa, benar-benar sangat mengerikan. Pantas yang layak diterima adalah harus dimurkai oleh Tuhan. Harus dilemparkan ke dalam lautan api neraka, karena upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, tetapi di ayat 4 dikatakan, keadaan sekarang menjadi berbalik. Amin. Keadaan berbalik, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, berbalik dari keadaan yang lama menjadi baru. Dan itu semua karena Yesus Kristus yang rela mati berkorban di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita. Di ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saat ini ada satu kekayaan Allah. Amin, saudara-saudaraku. Bukan kekayaan saudara dan saya yang mau kita andalkan. Amin. Ya, tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak bisa berbangga dengan apa yang kita usahakan. Kita tidak bisa berbangga diri dengan apa yang prestasi-prestasi yang kita raih. Karena itu tidak memadai. Tidak, sama sekali tidak bisa diandalkan itu untuk menjadi satu jalan untuk bisa menerima kasih karunia Allah. Ya, karena di pasal 2 ayat 8 dan 9 ini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hanya karena pekerjaan Kristus Yesus di atas kayu salib, di mana Dia rela mengorbankan tubuhnya, mencurahkan darahnya, untuk menggantikan kita menerima hukuman, dan karena penebusan oleh darahnya itulah kita sekarang mempunyai hidup yang baru, dan sekarang kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih karunia Allah ini tidak akan dicabut, tidak akan dihilangkan, tidak akan dibuang, dan tidak akan sia-sia dalam kehidupan kita, dari kehidupan kita. Amin. Allah dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku, bekerja melalui kasih karunia ini. Amin. Bukan melalui hukum Taurat lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena hukum Taurat adalah masa lalu, kasih karunia adalah masa depan kita. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masa depan kita di dalam Tuhan adalah masa depan yang sungguh indah. Kalau kita belajar memahami tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam kasih karunia-Nya ini, bahwa kita sekarang telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, hidup yang kekal, hidup yang mulia, hidup yang telah ditebus, hidup yang tidak akan disia-siakan lagi. Bapak Ibu Saudara dan saya akan dimampukan untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Memang di dalam kehidupan di dunia ini, saudara dan saya tidak akan lepas dari ujian dan pencobaan. Tidak apa-apa. Yang penting ada Roh Kudus yang menjadi andalan kita. Amin. Ada Roh Kudus yang menerangi hati kita, ada Roh Kudus yang menguatkan kita, ada firman Tuhan yang menjadi terang untuk bisa memampukan kita melihat janji Tuhan. Amin. Bahwa janji Tuhan adalah Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui dari kekuatan kita. Amin. Sebab apa? Sebab Allah adalah setia. Sehingga pada saat kita dicobai, diuji dalam kehidupan kita ini, Allah memberikan jalan keluar. Dia memberikan solusi, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Yang penting adalah saudara dan saya bisa melihat solusi, jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus tidak bekerja di dalam dunia antah berantah. Roh Kudus tidak bekerja di dalam kegelapan.
Roh Kudus tidak bekerja di dalam keadaan misterius, Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus bekerja di dalam akal sehat. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Roh Kudus bekerja melalui hati nurani yang disucikan oleh darah Yesus. Roh Kudus bekerja melalui pengertian-pengertian yang benar, pengetahuan yang benar, yaitu melalui firman yang kita percayai, yang kita mengerti dengan baik, melalui firman Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kita, di mana kita bertumbuh di dalamnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Di mana kita bergerak terus mengikuti apa saja yang dikatakan oleh Tuhan mengenai diri kita tentang kehendaknya. Itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita harus banyak belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa belajar banyak mengikuti kehendaknya, melakukan kehendaknya. Semakin sedikit kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, ya semakin sedikit juga kita melakukan kehendaknya, dan makin mudah kita jatuh kepada godaan-godaan dunia ini. Tapi sebaliknya, semakin saudara dan saya, makin banyak saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, lebih dalam, lebih tumbuh berakar lagi saudara di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kekayaan kasih karunia-Nya, maka saudara dan saya semakin kokoh, semakin kuat. Roh Kudus akan menopang dan akan menguatkan, meyakinkan, menghibur ya hati saudara dan saya, meyakinkan kita bahwa janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, memberkati kehidupan kita dengan segala kebaikannya, itu akan terus nyata melalui iman kepada firman-Nya. Sehingga saudara-saudara dan saya bisa tetap menjadi ya terang, di mana Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, karena kita dipanggil bukan untuk dilayani saja, tetapi kita dipanggil untuk melayani. Amin. Dan siapa yang menguatkan kita di dalam pelayanan kita? Roh Kudus yang telah tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus, Roh Allah, Allah Tritunggal, itulah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita ini dan melakukan seluruh kewajiban kita kepadanya, dan dengan tetap berdiri teguh dan tidak akan pernah sia-sia kasih karunia Allah yang telah ada pada kita, karena Roh Kudus dan firman Allah yang terus akan memampukan kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kalau kita lihat Rasul Paulus, Rasul kita, selalu menekankan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itulah panggilan hidup kita, ya, di mana kita sekarang dipandu, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Semakin banyak saudara memahami kebenaran firman Tuhan, maka semakin banyak saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Saudara-saudaraku, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus karena kebenaran yang indah, yang luar biasa ini. Dan biarlah saudara-saudara dan saya terus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada pimpinan Roh Kudus, bukan kepada pimpinan keinginan daging, karena Allah mau supaya hidup kita berbuah manis di hadapan Tuhan, dan kita selalu memuliakan Dia sepanjang kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah jaminan, Roh Kudus adalah jaminan, firman-Nya adalah jaminan bagi kita yang nyata setiap hari, setiap saat memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak hal yang harus kami ketahui, yang harus kami pelajari dari kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi penerang, pemandu, yang akan menuntun kami, yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus dari dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal ya Tuhan. Engkau ingin memakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang,
Dan Engkau yang memampukan kami, memperlengkapi kami, memberkati kehidupan kami, mencukupkan kami dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Supaya setiap hari kami selalu menyambut pujian kami kepadamu. Dan kami rindu supaya banyak orang yang mendengarkan Injil kasih karunia Allah. Karena Yesus Kristus telah mati menebus segala dosa kami, mengampuni kami sekali untuk selama-lamanya, dan menjamin kami pasti diselamatkan ke surga. Dan itu adalah keyakinan kami oleh karena Roh Kudus memberikan keberanian bagi kami untuk menyatakan kebenaran ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang mengikuti siaran firman kebenaran di pagi hari ini, dan seterusnya kami akan terus setia melayani Tuhan dan menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Roh Kudus Allah Tritunggal selalu memberkati kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi. Ya, sampai jumpa kembali besok hari. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, salam kudus buat kita semua. Amin. Ya. Terima kasih Pak Charles. Ya, terima kasih Bu Bet semuanya. Terima kasih kembali kepada hambanya Bapak Pendeta.